والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتاب القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui hari raya Idul Adha ini, mari kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal yang paling berharga selain takwa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian dengan takwa, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini layak kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita semua benar-benar mengerti arti takwa yang sesungguhnya? Apakah ukuran takwa itu? Apakah orang yang mendadak rajin ke masjid secara otomatis bertakwa? Apakah orang yang sudah haji pasti bertakwa? Mari kita temukan jawabannya dengan merujuk kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang takwa, yang mana artinya takwa itu di sini, lalu beliau merujuk kepada atau ke hati. Apa maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Maksudnya adalah bahwa takwa ini ada di hati yang selalu menyebut asma Allah. Takwa itu tidak bisa direkayasa, tidak bisa dibuat-buat, dan tidak bisa berpura-pura. Takwa adalah suatu yang bersifat abstrak, tidak nampak tapi bisa tercermin dari pribadi dan tingkah lakunya seseorang. Orang yang bertakwa di hatinya selalu berzikir mengingat Allah. Orang yang dikatakan bertakwa karena hatinya hidup di zikrillah, hatinya sejuk di zikrillah, senyumnya indah, wajahnya sumringah, tak pernah gelisah, suka mengalah, pekerjaannya membawa berkah, hidupnya penuh ibadah, karena semua itu ia lalui di zikrillah dengan mengingat Allah. Orang yang bertakwa tidak perlu dipuji, karena tidak ada riya di dalam hati, tidak ada hasud dan dengki. Orang yang bertakwa tidak harus bergelar haji. Orang yang bertakwa tidak perlu alim biar disegani, tidak mendadak rajin ke masjid agar diangkat sebagai kiai, karena Allah tidak bisa dibohongi. Manusia bisa saja tertipu, tapi Allah Maha tahu siapa dari hamba-hambanya yang benar-benar bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Lantas, apa kaitan takwa dengan Idul Kurban atau hari raya haji ini? Tentu hal ini tidak terlepas dari kisah Nabi Ibrahim dalam pengorbanannya yang luar biasa, besar dan berani dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang ditandasi keimanan dan ketakwaan dan kesabaran dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa pengorbanan besar tersebut dimulai ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan tulus, ikhlas dan ridho melaksanakan perintah Allah yang tidak masuk akal, yakni menempatkan sebagian anggota keluarga tercinta di tanah Mekah Al-Mukarramah yang saat itu belum terpenghuni, tanah tandus, tidak berkehidupan,
tidak ada air, tidak ada makanan. Siti Hajar dan Ismail, salah satu istri dari dua istri tercinta dan satu-satunya putra yang masih dalam susuan. Mereka berdua harus ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di tanah yang terpencil dan terasing tersebut. Peristiwa tersebut diabadikan Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya dalam bentuk doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana inni askuntu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allakum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tumbuhan di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami yang demikian itu, agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Pengorbanan berikutnya merupakan pengorbanan yang lebih dahsyat lagi, bahkan sama sekali tidak masuk akal sehat. Betapa tidak seorang ayah atas isyarat mimpi harus menyembelih putra tercinta satu-satunya. Perintah Allah tersebut berawal dari bisikan yang mengusik tidur Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memberikan wahyu agar menyembelih putra semata wayangnya yang bernama Ismail. Ketika Ibrahim terjaga dari tidurnya, sebab sangat tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang dan Pengasih memerintahkan untuk menyembelih putra yang telah lama dinanti-nantikannya. Namun ketika Allah kembali mengusiknya dengan mimpi yang sama, sampai 3 kali Nabi Ibrahim Khalilullah ini mencampakkan akalnya dan menerima perintah Allah tersebut dengan hati dan imannya secara ta'abbudan lillah, yakni sebagai wujud ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa tersebut diabadikan Allah taala dalam firman-Nya dalam bentuk dialog antara ayah dan anak. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam أَتِأَدُبُّكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. Maka tak kala anak itu pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah, di hadapan kematian dengan pedang di tangan ayahnya sendiri, seorang anak dengan tulus berkata, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Di hadapan anak tercinta yang sedang berbaring lemas di pangkuannya dan menyiapkan lehernya untuk digorok oleh tangannya sendiri. Seorang bapak mampu melakukan hal itu semata-mata karena melakukan atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikala dengan sabar dan penuh keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah tersebut, sedetik sebelum mata pedang yang sudah diasah tajam itu menyentuh leher anak yang terpejam matanya, Allah Subhanahu wa taala mengganti tubuh anak tersebut dengan seekor kambing unggas dari surga. Sebuah perjalanan yang amat berharga bagi kita, bahwa apabila orang bisa bersabar dalam menghadapi ujian dan musibah dan ridho, serta bisa bersabar dalam ikhlas dalam menjalaninya, meski nyawa taruhannya, maka bukan saja akan mendapatkan pahala, namun juga Allah akan memberikan ganti yang lebih baik dan sempurna. Bahkan tidak hanya itu saja pengorbanannya,
ternyata tidak sia-sia, tidak hilang begitu saja di telan zaman, namun terbukti menjadi fondasi yang kokoh kuat atas bangunan kota Mekah Al-Mukarramah, dan keberkahan Allah dicurahkan di atasnya sampai saat sekarang. Dari kisah ini dapat kita pahami bahwa pembuktian dari pengakuan akan ketakwaan kepada Allah bukan dengan lisan, melainkan dengan kesediaan mengorbankan sesuatu yang kita sayangi demi ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, mari kita petik pelajaran dari kisah kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Pelajaran yang pertama adalah keteladanan Nabi Ibrahim sebagai suami dan ayah. Dalam keluarganya, Nabi Ibrahim adalah kepala keluarga. Ia membina keluarganya sesuai dengan tuntunan Allah. Sebagai suami, Ibrahim berlaku adil kepada istrinya. Ketaatan istrinya tersebut tentu tidak terlepas dari kemuliaan pribadi dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang suami berkepribadian